Marvin sangat marah. Hentikan sekarang, Nona Welma, sentaknya. Saya tidak ingin ada hal buruk di dalam kantor saya. Seketika Eselin kembali menegakkan tubuhnya dan menurunkan kakinya. Namun, dia tidak menyerah. Dia pikir Marvin hanya malu-malu. Oh, jika Tuan Rak tidak bisa melakukannya di kantor, kita bisa melakukannya di hotel. Saya pastikan akan aman. Percayalah, rayunya. Langsung Marvin menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Saya sangat menghargai Anda. Nona Welma, jadi tolong hargai saya juga. Apa Anda lupa bahwa saya punya seorang istri? Sebuah belief sistem yang sudah terpasang di diri Aselin sulit dihalau. Baginya, sesuai dengan persepsinya sendiri, bahwa dia yakin seluruh pria akan suka padanya dan mau bercumbu dengannya, tanpa alasan apapun. Dengan begitu, berarti dia sangat yakin seorang Morven tidak akan pernah menolak rayuannya. Tidak hanya cinta, nafsu, suruhan orang tua, dan gairah yang memuncak, namun dia juga telah hanyut dalam pola pikir yang salah. Wanita kalau sudah terlalu kaya, terkadang akan sulit diatur. Begitulah menurut Marvin. Padahal, bukannya Marvin tidak tertarik sepenuhnya, secara dia merupakan pria seperti pada umumnya yang punya nafsu dan hasrat kepada wanita, hanya saja dia masih waras dalam mengontrol diri. Silakan pakai dengan benar pakaian Anda, Nona Welmer, jika ketahuan karyawan saya. Sangat kacau urusannya. Sekali lagi, tolong hargai saya. Saya akui kelebihan Anda, tapi di sini saya adalah pimpinan tertinggi. Perlahan ekspresi di wajah Eselin berubah jadi cemberut, ada rasa tidak enak dan semacamnya yang timbul seketika. Meski demikian, dia tetap mempertahankan persepsinya yang keliru itu. Anda tidak mungkin menolak untuk bercinta dengan saya hanya lantaran istrimu, Tuan Rak. Marvin menghela napas kasar dan menjawab dingin, dia adalah orang yang setia, mana mungkin saya akan mengkhianatinya. Baiklah, Anda adalah pria yang setia juga. Namun, apa Anda tidak bergairah melihat tubuhku? Bukannya menutup tubuhnya, Aselin malah terpancang penuh gaya. Dia berkacak pinggang seperti bebek betina ingin kawin. Matanya nanar seperti imajinasinya yang liar. Pikir Marvin, meskipun ada 50 wanita seperti Aselin, dia tidak akan pernah mau. Nona Welma, hanya pria LGBT yang tidak bergairah jika melihat tubuh seksimu. Jelas saya sangat bergairah, tapi tidak setiap gairah harus dilampiaskan ke tempat yang salah. Aselin kembali menyugar rambutnya dan berkata, 1 tahun Anda tidak dibelai, mungkin akhir-akhir ini Anda berhubungan dengan istri Anda. Bukankah Anda seharusnya melampiaskan semuanya sekarang? Tuan Rak, Anda adalah pria pertama yang bisa bercumbu dengan saya. Karena Eselin tidak pernah menyalurkan syahwatnya kepada pria manapun sebelumnya, dia hari ini sangat bergairah. Entah dan bisa jadi, sebagaimana wanita kebanyakan, mungkin pernah menonton film porno. Ya, sepertinya begitu. Saat melihat wajah dan tubuh atletis Marvin, nafsunya naik. Gairah seks limanya tidak bisa terbendung. Pokoknya hari ini harus jadi, apapun alasannya. Dia kembali membasahi bibirnya dengan juluran lidah seksinya, lalu berkata, betapa bangganya dirimu, Tuan Rak, bisa menjadi pria pertama yang bercinta denganku. Baiklah, anggap saja sekarang hanya opening saja. Sebaiknya nanti sore kita langsung pesan hotel. Meskipun sangat bergairah, Marvin tetap menguatkan dirinya. Jelas merupakan sebuah kebanggaan jika bisa bercumbu dengan Putri Welma satu ini. Hanya saja, Marvin tidak akan masuk ke lubang yang salah, dan lubang satu ini jelas sangat berbahaya. Marvin berpikir terlalu jauh, misal nantinya Eselin hamil, namanya akan sangat terangkat di publik, dengan status yang lebih memalukan daripada seorang teroris ataupun napi. Jika berjalan berdua saja beritanya sudah sangat heboh, bagaimana jika mereka berzina di saat Marvin berstatus suami dari Jennifer? Di saat bisnis keluarga Rak mau maju, dia akan dihantam masalah pelik dan lebih memalukan, dan sebelum semua terjadi, lebih baik peluru ini dia tahan lalu nanti malam dia tembakkan ke istri sahnya. Marvin menegakkan bahu dan berkata sangat ramah, maafkan saya Nona Welma, saya punya istri yang sangat saya cintai. Ketika saya menolak tawaran dari Anda, bukan berarti saya tidak menghargai Anda. Wajah Aselin mulai tertekuk malas.
Bibirnya yang merah nan seksi perlahan menggerenyut sebal. Anda tidak normal, Tuan Marvin, ketusnya mulai emosi. Mendengar itu, Marvin hanya bisa menghembuskan napas panjang seraya menyandarkan punggungnya. Dia sekilas mengawas wajah wanita itu dan berkata, "Justru saya masih sangat normal, Nona Welma. Sebaiknya Anda segera mempunyai seorang suami yang gagah seperti prajurit, yang punya senapan laras sangat panjang, yang jauh lebih menggerakkan daripada saya." Wajah Aselin makin memberengut, pangkal alisnya makin menukik ke bawah, hingga seringai di wajahnya mengubah cantik menjadi marah. Hanya pria tidak normal yang tidak mau bercinta denganku. Oke, katakanlah saya tidak normal agar Nona Wilmer merasa sedikit puas. Sekali lagi, saya punya istri. Saya dituntut menjaga kesetiaan darinya. Tidak terima dengan segala ucapan Marvin, wanita itu pun makin lama makin kesal. Dia lantas kembali menutup tubuhnya dan mengenakan blazer hitamnya, lalu memperbaiki rambutnya yang terurai menjadi lebih rapi. Sebenarnya Aselin sangat kecewa atas semua ucapan Marvin, meskipun Marvin tidak membentak dan main fisik, tapi penolakan halus itu telah merobek hatinya, sungguh mengecewakan. Karena tidak ingin ada hati yang tersakiti, Marvin berdiri dan menatapnya lurus-lurus. "Nona Welma, kita adalah rekan bisnis. Kita hanya berbicara soal uang, bukan soal hati." Tiba-tiba Aselin sangat emosi. "Ceraikan saja istri payahmu itu, Marvin Rack. Saya tahu kalau Jennifer tidak bisa diandalkan oleh keluarganya. Istrimu sangat payah, bagaimana nantinya dia akan mengurus bisnis besar keluarga Rack? Seharusnya Anda mencari wanita cerdas dan bisa diandalkan." Tidak terima istrinya dikecilkan, Marvin terpancing emosinya. "Nona Welma, jangan pernah Anda mengatakan hal seperti itu lagi. Jangan pernah merendahkan istri saya. Asal Anda tahu, dia jauh lebih baik daripada 20 wanita seperti Anda." Bola mata Aselin langsung membeliak. Dia sangat kaget begitu mendengar Marvin bicara barusan. "Apa? Tuan Marvin, Anda telah mengucapkan sebuah kalimat yang sangat berbahaya. Anda harus tanggung konsekuensinya." Marvin membuang pandangannya dan memasukkan tangannya ke saku celana. "Saya siap menanggung konsekuensinya," balasnya sangat tegas. Tatapan mata Marvin menajam jika sudah bicara soal istrinya. Dia tidak ingin ada satu orang pun yang berani melecehkan Jennifer Winson. Aselin sangat emosi. Dia mencebik remeh seraya menunjuk-nunjuk Marvin. "Saya sangat kecewa terhadapmu, Tuan Marvin Rack. Anda akan menyesal karena sudah menolak tawaran saya." Tidak ada rasa takut yang ada dalam diri Marvin. Nama besar Daaksi tidak akan menggegerkan dirinya walaupun cuma secuil. Bukankah nanti pembangkit listrik milik Daaksi akan butuh Mister 25 dari keluarga Rack? Marvin tersenyum tipis dan berkata lembut, "Jika Anda lupa jalan keluar, akan saya suruh karyawan saya mengantarkan Anda sampai ke mobil."